Naila, kita mulai sharing pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini lancar, kemudian bisa bernilai ibadah dan ilmunya bisa bermanfaat ya. Baik. Apa namanya? Dari yang kemarin Kaila ada yang akan ditanyakan atau ada soal dari sekolah? Kayaknya soal dari sekolah ada deh. Boleh, mau dibahas atau bagaimana? Boleh, bentar Kak. Ini lagi dicari. Kesetimbangan dinamis belum ya? Kesetimbangan itu bab baru. Bab baru ya? Iya. Jadi apa mau bahas kesetimbangan dulu? Boleh deh. Ya, kita bahas kesetimbangan dulu kalau seperti itu ya. Baik, Kak Reni, izin cari dulu materinya ya, sebentar. Oke, izin share screen ya. Wah, kok nggak bisa sebentar. Nah, oke ya. Kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Jadi kesetimbangan kimia ini bab baru. Kalau tidak salah di semester 2 ini adalah bab terakhir. Semester 2, semester 1 ini bab terakhir ya. Nah, ini coba Kaila bisa lihat ada reaksi apa di sini? Ininya masih ini Kak, share screen Kakak masih yang file. Masih yang file. Oh, sebentar. Belum kelihatan PPT-nya. Lagi ya. Ini sudah? Oh ya udah. Ya. Jadi kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia ya. Coba Kaila di sini lihat ada gambar apa yang terbakar di sini? Reaksi apa? Yang dibakar. Reaksi pembakaran apa ini? Kertas. Kertas ya. Nah, apakah reaksi ini bisa kembali? Artinya ketika kertas dibakar menghasilkan karbon ya. Apakah karbon atau abu ini bisa kembali menjadi kertas? Enggak. Enggak ya. Nah, berarti reaksi ini adalah reaksi satu arah. Gitu ya. Jadi, misalnya kita punya apa namanya? Kertas ya. Kertas itu kan selulosa. Anggap CX, HY, OZ ya, selulosa. Kalau dibakar itu direaksikan dengan oksigen ya. Akan menghasilkan kalau pembakarnya sempurna itu ada karbon, kemudian ada CO2, juga menghasilkan gas CO plus air gitu ya. Nah, biasanya abu dari pembakaran ini adalah berupa karbon. Gitu. Nah, jadi abu dari pembakaran ini berupa karbon. Nah, ketika kertas atau selulosa ini berubah menjadi abu atau menjadi karbon, gitu ya. Reaksi yang sebelah kanan atau karbon tidak bisa kembali berubah menjadi kertas. Iya. Gitu ya. Berarti reaksi ini kita sebut reaksi searah. Ya. Kita sebut disebut reaksi satu arah atau searah. Gitu. Paham ya? Artinya hanya berlangsung dari kiri ke kanan, dari reaktan ke produk. Tidak bisa kembali produk menghasilkan reaktan. Ya, itu disebut reaksi satu arah. Nah, ini jadi reaksi kimia itu kita bagi dua, ya. Ada yang namanya reaksi satu arah yang contohnya seperti pembakaran kertas, itu kita namakan reaksi irreversible, artinya tidak bisa kembali ya. Kemudian ada juga reaksi bolak-balik atau reaksi reversible, yaitu reaksi yang bisa kembali ya. Contohnya apa ya? Misalnya yang bisa kembali itu kita punya amoniak ya.
Ini amoniak. Amoniak itu rumusnya adalah NH3. Nah, ini amoniak itu baunya sangat khas karena dia baunya tidak enak. Seperti bau urin. Ya, bau pupuk tuh amoniak. Ada urea. Urea itu mengandung amoniak. Kemudian, nah, kita lihat reaksi dari satu arah. Ini kalau yang reaksi satu arah ini tanda panahnya satu arah. Nah, seperti ini. Satu arah saja, gitu kan? Tetapi ketika NH3 bereaksi, dia terurai membentuk N2, ya, gas nitrogen dengan gas hidrogen, gitu ya. Nah, ternyata gas nitrogen dengan gas hidrogen ini bisa kembali membentuk amonia. Jadi produk itu bisa kembali membentuk reaktan. Maka reaksinya tanda panahnya seperti ini. Paham ya? Nah, reaksi yang seperti ini kita sebut reaksi bolak-balik atau reaksi reversibel. Gitu. Jadi kalau yang hanya satu arah itu berarti satu arah saja, tapi kalau bisa A menjadi B, B bisa kembali menjadi A, itu kita sebut reaksi bolak-balik atau reversibel. Paham ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Enggak, udah. Berarti yang reversibel nggak bisa kembali seperti semula ya? Iya, betul ya. Pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kecepatan reaksi. Simbolnya adalah V kan, velocity ya. Nah, dalam suatu reaksi bolak-balik atau reversibel, misalnya kecepatan dari kiri ke kanan kita misalkan V1 ya. Kecepatan dari kanan ke kiri kita misalkan V2. Nah, maka jika kecepatan dari kiri ke kanan itu sama dengan kecepatan dari kanan ke kiri, gitu. Berarti kan reaksinya bolak-balik ya? Iya. Balik, bolak-balik, bolak-balik. Dan kecepatannya sama, maka reaksi ini kita sebut setimbang. Ya, maka kita sebut reaksi setimbang atau kita namakan kesetimbangan kimia. Paham sampai sini? Oh ya, paham. Bisa ya. Nah, sekarang Karini tanya. Berarti gimana? Ini yang bolak-balik kan yang seimbang ya? Iya. Berarti apakah reaksi satu arah bisa mengalami kesetimbangan? Tidak. Tidak, betul sekali. Yang bisa mengalami kesetimbangan itu hanya reaksi yang bolak-balik, di mana kesetimbangan ini terjadi ketika laju reaksi dari kiri ke kanan, misalnya V1, akan sama dengan laju reaksi dari kanan ke kiri atau V2. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, udah. Nah, bisa. Sekarang kita ke kesetimbangan dinamis. Nah, sekarang apa yang dinamakan kesetimbangan? Nah, tadi kan kesetimbangan itu terjadi ketika apa? Laju reaksi dari kiri ke kanan itu akan sama dengan laju reaksi dari kanan ke kiri, ya. Nah, sekarang ada dua jenis kesetimbangan. Nih dulu ya. Kita sebelum ke kesetimbangan dinamis, syarat terjadinya setimbang itu apa? Yang pertama reaksinya bolak-balik. Jelas tadi kan kita sudah bahas. Reaksi bolak-balik yaitu reaksi yang terjadi dalam dua arah. Yang kedua, sistemnya itu harus tertutup. Jadi dalam reaksinya harus tertutup, tidak boleh ada zat yang keluar, ya. Nah, yang ketiga, nah terjadi kesetimbangan dinamis tadi yang Kaila tanyakan. Apa ini kesetimbangan dinamis? Nah, kesetimbangan dinamis secara mikroskopis. Mikroskopis itu besar atau kecil? Mikro kecil ya. Jadi secara mikroskopis atau partikel, secara partikular, reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah. Dengan laju reaksi pembentukan yang tadi Kak Reni bilang, kita misalkan V1, ya, itu sama dengan laju reaksi penguraian, misalnya kita namakan tadi V2. Jadi itu yang dinamakan kesetimbangan dinamis, di mana laju reaksi pembentukan itu sama dengan laju reaksi penguraian.
gitu ya. Tetapi ini terjadi secara mikroskopis, artinya secara molekuler. Molekuler. Iya, bersifat dinamis. Bisa. Tetapi kalau secara kasat mata, reaksi tersebut disebut reaksi statis. Artinya reaksi berhenti. Karena kan Kaila atau Karini nggak bisa melihat apakah reaksi itu berlangsung atau tidak ya, gitu. Ya, jadi secara mikroskopis bersifat dinamis. Nah, secara mikroskopis bersifat dinamis, tetapi secara makroskopis atau secara telaah mata ini bersifat statis. Kalau statis itu artinya berhenti. Bisa ya? Iya, Kak. Iya. Jadi kalau begitu, apa itu keseimbangan dinamis? Keseimbangan dinamis adalah ini yang apa sih kata-katanya? Bikin kata-kata sendiri nggak apa-apa belajar. Secara yang mikroskopis atau yang bersifat statis. Secara mikroskopis, suatu reaksi bersifat dinamis atau memperoleh keseimbangan dinamis ketika reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi pembentukan sama dengan laju reaksi penguraian. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Bisa. Coba ada pertanyaan dari sekolahnya apa? Ininya, bentar. Nah ini ya grafiknya. Tugasnya jelaskan perbedaan reaksi reversibel dan irreversibel. Termasuk reaksi reversibel dan irreversibel. Sama ada yang grafik kayak gitu juga. Oke ya. Berarti yang pertama dulu, apa perbedaan reaksi reversibel dan irreversibel? Berarti Kaila sudah bisa menjawab sendiri? Tapi atasnya ada soal dulu. Gimana soalnya? I 2N. 2. Oh, Kaila itu nggak bisa share screen ya, Nak? Nggak bisa, soalnya ini PPT-nya ada di laptop. Oh, iya. Coba 2N, kita pakai Jamboard aja. Atau Kaila kirim filenya ke WA coba ya? Boleh ya? Boleh, coba. Ini stop share dulu ya. Bentar, kamu iniin WA-nya dulu. Iya, nomor berapa yang mau dibahas? Nomor 1. Ya. Iya. Semuanya. Baik, di sini ada reaksi tank dengan HCl menghasilkan seng klorida dan gas hidrogen. Itu reaksi pertama. Yang kedua, CO2 plus H2O menghasilkan H2CO3 ya. Nah, berdasarkan persamaan reaksi di atas, jelaskan perbedaan reaksi reversibel dan irreversibel. Seperti tadi, berarti reversibel itu apa? Reversibel itu yang satu arah. Reversibel itu dia, reversibel itu bisa kembali atau tidak? Tidak satu arah kan soalnya. Reversibel. Enggak. Kebalik sayang, reversibel itu kan bisa kembali. Oh, bisa kembali yang. Berarti reversibel tuh yang kayak gini nih, yang bolak-balik. Ya, nah ini yang irreversibel, baru yang satu arah. Yang satu arah. Kan irreversibel artinya tidak bisa kembali, berarti satu arah. Ya. Betul nggak? Ya. Jadi, apa perbedaannya? Reversibel itu adalah reaksi yang bolak-balik. Ini aja ya. Reversibel adalah reaksi yang dapat kembali
atau reaksi pembentukan bisa kembali menjadi reaksi penguraian, gitu ya. Reversible adalah reaksi yang dapat kembali, atau reaksi pembentukan bisa kembali menjadi reaksi pengurangan, atau bahasa mudahnya reaksi bolak-balik, gitu ya. Sedangkan irreversible jadi apa? Adalah reaksi yang tidak dapat kembali, atau reaksi satu arah. Ya. Irreversible adalah reaksi yang tidak dapat kembali atau reaksi satu arah. Nah, berarti Kaila lihat pada contoh 1 dan 2, mana yang termasuk reaksi irreversible, mana yang termasuk reaksi reversible. Yang satu itu irreversible. Oke, yang ini berarti irreversible karena tidak bisa kembali ya. Irreversible. Nah, kemudian reaksi 2 Reversible. bolak-balik, reversible, reversible atau bisa kembali atau bolak-balik. Ini paham ya? Paham. Lanjut. Iya. Nomor 2. Nomor 2 itu grafik ya. Iya. Berdasarkan grafik di atas, jelaskan apa yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis. Coba. Boleh pakai kata-kata sendiri? Belum mengerti yang grafiknya sih, Kak. Nah, coba ini grafiknya itu seperti ini nih. Jadi, ini kan konsentrasi awal pereaksi. Jadi kalau Kak Reni misalkan ini A, ya, A itu pereaksi. Nah, B ini adalah hasil reaksi atau produk. Hasil reaksi atau produk. Nah, ini misalkan aja boleh A, B, boleh PQ, terserah ya. Nah, jadi reaksinya seperti ini. A menjadi B. Nah, kalau dalam kesetimbangan syaratnya kan bolak-balik ya. Berarti reversible. Gitu kan? Ya. A menjadi B. Nah, di sini A itu awalnya ada, kemudian dia berubah menjadi tidak ada. Gitu. Kan? Kalau namanya reaktan awalnya ada, tapi dia berubah menjadi B, berarti A-nya kan jadi menghilang ya. Nah, laju berkurangnya A itu kita misalkan V1. Ini membaca grafik yang ini nih. Ini adalah laju berkurangnya A nih. Laju berkurangnya A. Kan awalnya ada, kemudian tidak ada. Nah, kemudian laju bertambahnya B. B kan awalnya 0. 0 ya. Kemudian jadi bertambah, jadi ada nih B-nya. Berarti dari B menjadi A. Ini V2. Gitu ya. Jadi berdasarkan grafik di atas, jelaskan apa yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis. Berarti kalau berdasarkan grafik di atas, kesetimbangan dinamis adalah suatu kondisi reaksi reversible yang mencapai kesetimbangan ketika apa? Ketika apa yang sama? Sama itu waktu yang dari B-nya, A-nya jadi B. Nah, ketika V1 ya sama dengan V2 atau laju
atau laju pembentukan sama dengan laju penguraian. Gitu ya. Kalian ingatkan, makroskopis apa mikroskopis? Mikroskopis. Mikroskopis secara molekuler ya. Molekuler. Kalau secara makro kan nggak kelihatan kita nggak akan bisa kelihatan ya. Bagaimana keseimbangan itu dinamis. Jadi dinamis itu selalu berjalan. Kita kan nggak bisa ngelihat ini reaksinya berjalan terus nggak gitu. Tapi kalau secara mikroskopis secara molekuler sebenarnya reaksi itu adalah terus berjalan dari kiri sama dengan dari kanan kecepatannya. Ada pertanyaan sampai sini? Udah Kak. Udah ya, lanjut. Nah, ini tadi yang Kareni bilang V2-nya ya. Baik, nomor 3. Nah, jelaskan perbedaan antara keseimbangan homogen dan keseimbangan heterogen. Reaksi manakah yang termasuk ke dalam kesetimbangan homogen dan heterogen? Nah, sekarang kita lihat dulu Nah, ini dulu ya. Nah, ini yang tadi kan ya, laju reaksi ke kiri sama dengan laju. Nah, ini. Coba Kaila baca. Kesetimbangan homogen, kesetimbangan yang semua komponennya satu fase, contohnya N2G plus H2G. Itu dibacanya apa sih Kak? Yang Gas. G itu gas, S itu solid, L itu liquid. Fasa kan? Fasa dalam kimia itu solid, liquid, gas ya. Jadi katanya kesetimbangan homogen. Nah, kesetimbangan homogen ini adalah kesetimbangan yang semua komponennya satu fasa. Jadi kalau gas semua. Jadi kan fasa itu ada solid, solid itu padat, ada liquid, liquid itu cairan, ada gas. Gitu. Ya. Nah, putus-putus nak, putus-putus. Yang lambang L itu liquid ya? Jadi kan ini sama nih, sama-sama gas. Ini gas, NH3 gas, H2 gas, N2 gas. Berarti ini homogen. Homo itu kan artinya sama. Ya. Iya. Nah, beda dengan heterogen. Heterogen ini dalam kesetimbangannya terdiri dari dua fase atau lebih yang berbeda. Ya, ini ada solid, gas. Gas. Kalau yang di ya? Ya. Paham ya? Nah, kalau paham berarti kita kerjakan tugasnya. Nih. Berdasarkan persamaan reaksi di atas, jelaskan perbedaan antara kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Boleh Kaila pakai Anonet ngerjain sendiri boleh? Oh, kamu nggak pakai laptop ya, lupain. Jadi apa? Kesetimbangan homogen adalah pakai kalimat sendiri boleh. Kesetimbangan homogen adalah langsung pengertiannya ya. Pakai kalimat sendiri. Tadi kan udah paham tuh. Tapi biasakan tidak mencontek kalimat, tapi Kaila paham terus tuangkan dengan bahasa sendiri. Yuk. Tadi lupa ya kata-katanya. Ulangi. Sok, ulangi. Tuh. Ya. Kesetimbangan yang semua komponennya satu fasa. Oh iya. Artinya kalau gas semua, solid semua, liquid semua. Itu homogen. Kalau keseimbangan heterogen, keseimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih. Jadi fasanya berbeda ya. Campuran bisa solid gas, solid liquid, liquid gas gitu. Paham ya? Baik, kalau paham lanjut. Yuk bikin kalimat sendiri. Keseimbangan homogen adalah, karena ini hanya menulis, kamu yang membuat. Satu fasa. Keseimbangan homogen adalah keseimbangan yang semuanya satu fasa. Yang terdiri dari
Satu fasa. Oke. Sementara kesetimbangan heterogen adalah heterogen kesetimbangan yang terdiri dua fase atau oke. Sip. Kesetimbangan yang terdiri dari dua fasa yang berbeda atau lebih. lebih. Saya. Nah, Iya, Kak. katanya ini yang A, yang B. Reaksi manakah yang termasuk ke dalam kesetimbangan homogen, mana yang termasuk kesetimbangan heterogen? Yang I homogen, Ini yang yang A homogen, yang B heterogen. ini homogen, ini heterogen. Iya, good job ya. Yang ini homogen. Yang ini heterogen. Heterogen. Nah, sampai sini. Bisa. Bisa, Kak. Lanjut ya. Udah kan soalnya segitu. Udah, tugas dikumpulkan ke LMS. LMS itu apa? LMS buat ujian, sama kalau sekolah kan dari sini. Jadi nggak pakai Google Classroom lagi. Pakai LMS. Oh, dengan format file PDF. Apa sih LMS? Pasti yang kayak ini platform yang buat kita kayak kuliah nih week pertama, week 2, week 3 gitu. Dia langsung di situ. Singkatan dari apa sih? Nggak tahu tuh. Ini udah Sabtu 6 November, udah kelewat. Iya, tapi masih apa? Masih bisa. Bisa. Masih nyicip. Banget. Oke. Anak-anak juga pakai LMS tau nggak? Itu apa? Kirain ibu tuh kayak Google Form gitu ya. Baik, itu saja Kaila. Mungkin masih ada pertanyaan atau lanjut materi? Bentar, Kak. Ini ada tugas kesetimbangan kimia yang kedua. Coba melihat. Coba di-share ke WA ya. Karena ini stop share dulu. Ini kita save dulu ya. Iya, Kak. Save-nya tugas 1 kali ya, Kaila ya? Iya, tugas 1 aja. Baik, kita lihat dulu pergeseran kesetimbangan ya. Yaitu asas Le Chatterley. Udah materi baru lagi ya berarti? Masih yang tadi. Cuma kakak nyari ini mana? Nyari apa? Nyari tadi. Masih. Nah, ini. Nah, ini ya. Hukum kesetimbangan dalam keadaan setimbang. Udah kelihatan, Kaila? Belum share screen, Kak. Oh, belum share screen. Aduh. Ya. Hukum kesetimbangan dalam keadaan setimbang hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi dipangkatkan koefisien reaksinya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat reaksi dan koefisiennya akan mempunyai nilai tetap. Ini harga KC. Nah, ini jadi jika ada reaksi kesetimbangan A tambah B berkesetimbangan bentuk C dan D ya, maka di sini ada yang namanya tetapan kesetimbangan yaitu KC. K-nya konstanta, C-nya concentration. Ya, nah ini dirumuskan produk dibagi koefisien. Produknya kan ada P dengan D. Kamu pangkatkan koefisiennya. Jadi konsentrasi C pangkat P kali konsentrasi D pangkat Q kita bagi dengan konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Ya, ini nanti pertanyaannya belum. Nah, ini apa sih makna dari konstanta kesetimbangan? Yang pertama menentukan apakah suatu reaksi bolak-balik berada dalam keadaan setimbang atau tidak. Jadi nanti kalau harga KC-nya tetap, reaksi berada dalam keadaan setimbang. Yang kedua, menentukan komposisi zat dalam keadaan setimbang. Jadi nanti dalam keadaan setimbang itu zatnya seperti apa? Ada berapa mol zat A, berapa mol zat B, gitu. Itu ditentukan dari harga
K atau tetapan keseimbangan. Yang ketiga ini tadi pertanyaannya, memprediksi arah reaksi. Apakah reaksi itu berlangsung ke arah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Apakah berlangsung dari reaktan ke produk atau produk ke reaktan? Ya, ini tadi memprediksi arah reaksi. Nah, arah reaksi ini dibahas dalam suatu asas yang namanya nih ya. Ini KC dengan KP perhitungannya mungkin belum ya. Kita ke nah ini dulu pergeseran dulu. Jadi hukum pergeseran keseimbangan ini dikemukakan oleh Le Chatterley, maka disebut asas Le Chatterley ya. Prancis Le Chatterlier kalau kita bilangnya. Apa katanya? Jika dalam suatu sistem keseimbangan diberikan tindakan aksi, maka sistem akan berubah sedemikian sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Artinya gini. Nah, misalnya gini. Mana reaksi keseimbangannya? Nah, ini ya. Nah, misalnya pada reaksi keseimbangan ini. Ketika reaksi keseimbangan ini diganggu, diberikan suatu aksi, aksinya berupa apa? Berupa perubahan. Bisa konsentrasinya berubah, bisa suhu, bisa tekanan, maka si keseimbangan ini akan berubah, akan memberikan reaksi. Sama ketikanya kita dicubit. Kita dicubit ini kan, cubitan itu adalah aksi. Reaksinya apa? Sakit gitu. Ya, jadi ketika kita memberikan aksi, reaksinya sakit gitu. Jadi ini sama saja. Suatu keseimbangan juga gitu. Ketika kita memberikan aksi, maka dia akan memberikan suatu reaksi. Berupa apa? Kita cek. Nah, di sini ada 4 yang mempengaruhi asas Le Chatterley. Ada perubahan konsentrasi, tekanan dan volume, suhu, dan katalis. Ya, biasanya kalau komponen padat cair ini tidak terlalu diperhatikan ya. Baik, apa katanya? Jika konsentrasi diperbesar, jadi konsentrasi itu kekentalan dari suatu zatnya diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah yang zat konsentrasinya diperbesar. Artinya gini, misalnya A, bentuknya gas. Karena ini ambil 2 ini aja ya, 2 substances aja, 2 zat. A berkeseimbangan membentuk B. Ini dua-duanya gas. Katanya, jika konsentrasinya diperbesar, maka keseimbangan akan geser ke arah yang konsentrasinya diperbesar. Berarti ke arah lawan. Misalnya gini. Kita memperbesar konsentrasi A. Maka keseimbangan geser ke arah lawan. Berarti ke B. Gitu. Bisa ya? Tapi kalau kita memperbesar konsentrasi B, keseimbangan geser ke arah A. Jadi logika ketika kita memperbesar suatu jadi kayak bergeser gitu loh. A yang diperbesar konsentrasi maka geser ke kiri ke B. B yang diperbesar geser ke A. Gitu. Paham ya? Tapi jika konsentrasi diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke arah yang konsentrasinya diperkecil. Artinya dia bergeser ke arah dia sendiri. Misalnya konsentrasi A diperkecil, jadi kayak narik. Kalau konsentrasi A diperkecil, maka gesernya ke A sendiri, ke kiri. Paham ya? Jadi kalau konsentrasi diperbesar ngedorong, tapi kalau konsentrasi A diperkecil, dia narik ke A sendiri, berarti geser ke dia sendiri gitu. Kalau konsentrasi B diperkecil, berarti geser ke dia sendiri ke B. Kalau diperkecil ya, untuk konsentrasi. Bisa? Ini bisa. Pengaruh konsentrasi. Kalau diperbesar geser ke arah lawan. Berarti lawan. Kalau Kareni sih enaknya ke arah lawan gitu ya. Geser ke arah lawan. Atau diperbesar ya itu teh. Kalau diperkecil geser ke arah sendiri. A diperkecil berarti ke A sendiri gitu. Geser ke A sendiri. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kedua adalah tekanan. Tekanan dan volume. Ini logikanya ketika tekanan diperbesar kan dimanfaatkan gitu ya. Maka volume diperkecil. Ya. Maka keseimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya kecil. Jadi misalnya balik lagi A
gas berkesetimbangan membentuk B. B, gas, tapi Kareni coba B-nya jadi 2 di sini koefisiennya. Ya, misalnya gas. Gitu. Artinya, ketika tekanan diperbesar, dimampatkan, berarti volume diperkecil. Maka geser ke arah yang jumlah koefisien kecil. Mana yang koefisiennya kecil? Yang A atau yang B? Yang A. Yang A. Maka geser ke arah kiri gitu. Paham? Paham. Saya. Tapi jika tekanannya diperkecil berarti dikembangkan kan kalau tidak ditekan. Jadi kalau tekanan diperkecil itu artinya dikembangkan, maka volumenya diperbesar. Maka geser ke arah yang jumlah koefisiennya besar. Gitu. Ketika tekanannya dikembangkan, maka geser ke arah koefisien besar. Berarti geser ke B. ke 2B. B. Ya. Jadi ingatnya gini hafalannya. Tekanan besar, volume kecil. Berarti geser ke arah koefisien kecil. Jadi kocil gitu. Volume kecil, koefisien kecil. Ya. Fosar, kosar. Volume diperbesar, geser ke arah koefisien besar. Jadi berbanding lurus ya. Berbanding lurus. Itu yang kedua. Yang ketiga suhu. Nah, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Endoterm itu kan kemarin, tapi kayaknya belum belajar sama kakak ya. Endoterm itu pada termokimia, nah misalnya A menjadi B. Endoterm itu delta H-nya positif atau negatif? Endoterm, menyerap panas. Ingat nggak? Positif, ini endoterm. Ya. Kalau eksoterm itu negatif. Jadi misalnya ketika suhu dinaikkan, nah ini suhu kita naikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang endoterm. Yang endoterm. Berarti geser ke arah kanan. Yang delta-H-nya positif. Kalau suhu dinaikkan. Bisa ya? Tapi jika suhunya diturunkan, ya, suhunya diturunkan, maka kesetimbangan geser kebalikannya. Jadi kalau dari kiri ke kanan endoterm, dari kanan ke kiri, maka kalau B menjadi A, delta H-nya adalah A. Kan yang minus. Oh, yang minus. Oh. Delta H-nya minus. Jadi ingatnya gini aja, kalau suhu diturunkan geser ke yang minus, kalau suhu dinaikkan geser ke yang plus gitu. Saya? Yang keempat ini enggak usah. Katalis nih. Katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, tapi katalis hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan. Hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan, tapi tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Gitu. Katalis tidak mengubah komposisi, hanya mempercepat saja. Sampai sini paham ya? Ada konsentrasi, suhu, volume dan tekanan, kemudian katalis. 4 ya. Baik, kita lihat. Nah, ini ada reaksi kesetimbangan SO3. SO3 itu sulfur trioksida berkesetimbangan membentuk SO2 dan O2. Delta H-nya positif 178 kJ. Eksoendo. Coba. Kalau plus tadi endoterm apa eksoterm? Endoterm. Endoterm, baik ya. Kita lihat, berdasarkan asas Le Chatterley, ke arah manakah pergeseran kesetimbangan dan bagaimana pengaruh perubahan kesetimbangan terhadap hasil reaksi jika dilakukan konsentrasi O2 dinaikkan. Berarti konsentrasi apa dinaikkan? Ini ya. Ya, yang O2. Iya. Jika O2 dinaikkan, gesernya kemana? Ingat nggak? Ke arah lawan apa ke arah sendiri? Ke arah sendiri. Ke arah lawan. Ke arah lawan, kan ngedorong. Yang ngedorong. Ngedorong.
Jadi kalau konsentrasi O2 ditambahkan, maka kesetimbangan geser ke kesetimbangan bergeser ke arah kiri ya, atau ke arah SO3. Benar? Kan dia O2-nya ditambah, konsentrasi berarti kan gerak ke arah lawan, ke arah SO3 ya. Paham? Paham. Sekarang yang B. Tekanan ditingkatkan. Tekanan ditingkatkan. Kalau tekanan ditingkatkan itu artinya volumenya diperkecil. Oh, ya yang tadi ya. Kalau volume diperkecil, geser ke arah koefisien kecil. Yang mana? Kiri atau kanan? Yang kanan. Koefisien kiri itu koefisien kiri ada berapa? 2 ya. Koef kanan ada 2 tambah 1, 3. Gitu. Berarti ketika tekanan ditingkatkan, kesetimbangan, atau gini aja biar Kaila nggak pusing. Tekanan ditingkatkan artinya volume diperkecil. Kan ditambahkan ya. Volume diperkecil. Maka kesetimbangan bergeser ke arah koefisien kecil. Berarti yang mana? Kiri kanan? Koefisien kecil berarti arah kiri 2 kanan 3. Berarti mana yang lebih kecil? Kiri 2 kanan 3 kiri berarti. Ke kiri. Ke kiri atau ke arah SO3. Saya? Nah, sekarang kebalikannya. Volume diperbesar, maka kesetimbangan geser ke kesetimbangan geser ke arah koefisien besar. Berarti ke arah kanan kiri? Kanan. Kanan. Kanan yaitu ke arah SO2 dan O2. Bisa? Ditulisnya. Hah? Hujan ya. di kakak nggak kedengeran? Yang... Bisa ya? Iya. Ya. Sekarang terakhir, suhu dinaikkan. Tadi kesetimbangan bergeser ke arah endotem atau delta H positif. Kan positif ya? Berarti ke arah kanan ya? Kanan. Kan dari kiri ke kanan delta H-nya positif. Kalau dari kiri ke kanan delta H-nya positif, berarti dari kanan ke kiri delta H-nya negatif. Ya, ya. Berarti ke arah kanan, yaitu ke arah SO2 dan O2. Gitu. Mau Kaila SS dulu ya, Kak? Mau Kaila screenshot dulu? Boleh. Nanti kan Karini kasih nih. Oke. Terus yang nomor 2-nya. Sudah? Lanjut. Nomor 2. Beri satu aplikasi dari keseimbangan dalam bidang apapun selain yang sudah dijelaskan pada pembelajaran dan cantumkan referensi sumber yang kalian dapatkan. Kaila cari sendiri aja ya. Contoh aplikasinya bisa di industri itu pembentukan amoniak, pembentukan asam sulfat, HCl itu semuanya keseimbangan. Dicari aja.
Iya, Kak. aplikasi keseimbangan dalam industri. Ya, Siap. mungkin itu saja udah mau maghrib ya, Nak ya? Iya, udah sore. Nanti Kak Reni share materi yang tadi ya, Iya, boleh, Kak. yang hasil catatannya. Baik, Kaila, sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti materinya Kakak share lewat WA Kaila ya. Sampai kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live meeting, silakan. Ya, Kak. Ya, makasih.